Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan rezekinya diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang solih, solihah. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu amalan dari ulama Nusantara. Amalan yaitu agar bebas dari kantong kering, ya. Amalan anti kantong kering. Artinya adalah amalan ini untuk mendatangkan kekayaan. Tentunya amalan untuk mendatangkan kekayaan yang sesuai dengan syariat Islam, ya. Bukan sekedar ingin kaya, namun kita juga memperhatikan untuk mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang halal, ya, halalan thayyibah. Nah, di sini akan kita bahas tentang amalan dari ulama kita, amalan anti kanker atau kantong kering, ya. Amalan anti kantong kering sehingga kantong kita tidak pernah kosong, sehingga isi dompet kita selalu penuh, selalu ada, sehingga dompet kita berkah, kantong kita berkah. Jadi yang dikatakan berkah ini segala tempat yang kalau berkah itu apa saja yang mengandung berkah tentu akan terus-menerus mengalir, terus-menerus ada, terus-menerus mendatangkan kebaikan, ya. Nah, itu makna dari berkah. Nah, ini amalan anti kantong kering yang diijazahkan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Khalil Bisri. Ya, beliau ini al-maghfurlah. Kiai Haji Khalil Bisri ini adalah kakak dari ulama kita juga, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri. Ya, Kiai Haji Mustafa Bisri atau disebut dengan Gus Mus, ya. Jadi Kiai Khalil Bisri ini adalah kakak dari Gus Mus atau Gus Mustafa Bisri. Atau beliau, Kiai Haji Khalil Bisri ini adalah orang tua atau ayah dari Kiai Haji Yahya Khalil Saquf dan Gus Yakut atau Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas. Nah, ini jadi ayahnya ulama, kemudian putranya juga ulama. Beliau pengasuh pondok pesantren. Nah, ini amalan dari Kiai Haji Khalil Bisri, amalan anti kantong kering sehingga isi kantong kita selalu penuh, tidak pernah kosong uangnya, ya. Nah, ini Kiai Haji Khalil Bisri ini beliau mendapatkan ijazahnya itu dari ibunda beliau yang bernama yaitu Nyai Ma'rufah. Lantas bagaimana amalan anti kantong kering ini, anti kanker ini, yang beliau juga ajarkan kepada santri-santrinya, yaitu santri pondok pesantren Raudhatul Thalibin, ya, Rembang. Nah, ini beliau ajarkan amalan yang sangat mudah, tentunya kita semuanya bisa mengamalkannya karena amalan ini praktis, dan siapapun dia yang ingin agar kantongnya atau dompetnya atau hartanya tidak habis, tidak banyak tapi tidak pernah habis, ya. Ya, nah, insya Allah akan senantiasa berkah, uangnya terus ada, terus mengalir, ya, terus ada rezekinya. Ya, jadi rezekinya tidak pernah macet. Bagaimana caranya? Ini adalah yang pertama, mengamalkan sholat duha setiap harinya. Sholat duha ini terserah mau
2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sampai kemudian 8 rakaat ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, berapa rakaat saja mengerjakan sholat duha. Ya. Nah, tentunya kita semuanya sudah banyak yang tahu kaifiyah atau tata cara sholat duha ya. Usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala, itu lafaz niatnya. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian surat pendeknya ini disunahkan surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha. Kalaupun tidak hafal bisa membaca surat Al-Kafirun, rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas, atau surat-surat yang lain juga boleh. Ya, surat duha ini mudah untuk kita amalkan, tidak harus paten surat Asy-Syams dan surat Duha. Menggunakan surat pendek yang lain itu boleh ya setelah surat Al-Fatihah. Kemudian membaca doa dari sholat duha. Ini juga banyak di antara kita yang sudah hafal ya, karena amalan duha ini yaitu amalan yang paling mudah untuk mendatangkan rezeki agar rezekinya berkah terus mengalir deras. Ya, doanya yang sering kita baca, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Ya, atini ma ataita ibadaka sholihin. Ya, atini ma ataita ibadaka sholihin. Nah, ini doa yang biasanya kita baca, yaitu doa setelah sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka. Ya Allah, bahwasanya waktu duha itu adalah waktu duha milikmu, ya, waktu duhamu. Wal baha'a baha'uka, kecantikan ialah kecantikanmu. Wal jamala jamaluka, dan keindahan itu adalah keindahan milikmu. Wal qudrata wal quwwata quwwatuka, ya, kekuatan itu adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, kekuasaan itu adalah kekuasaanmu. Wal ismata ismatuka, dan perlindungan itu perlindunganmu. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi, dan jika di dalam bumi, fa akhrijhu, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'assiran fa yassirhu, jika itu sulit maka mudahkanlah. Wa in kana haraman, jika haram, fatahhirhu, maka sucikanlah. Wa in kana ba'idan, jika jauh, faqarribhu, maka dekatkanlah. Bihaqqi duhaika, ya, berkat waktu duha, wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika, ya, berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan, kekuasaanmu. Ya, atini ma ataita ibadaka sholihin, limpahkanlah kepadaku segala ataita yang kau limpahkan ibadaka sholihin, kepada hamba-Mu yang soleh. Itu makna dari doa setelah duha. Ya, kemudian setelah selesai sholat duha tadi, sesuai dengan kemampuan kita, mau 2 rakaat ya alhamdulillah, daripada tidak ya tentunya mau 4 rakaat alhamdulillah, mau 6 rakaat alhamdulillah, mau 8 rakaat ya itu adalah yang terbaik. Ya, tentu mengerjakannya setiap 2 rakaat ya salam ya. Jadi mengerjakannya setiap 2 rakaat. Kemudian setelah membaca doa setelah duha tadi, kemudian membaca wirid. Ya, kita baca wirid setiap harinya setelah doa sholat duha tadi dengan baca surat Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar ini surat yang paling pendek ya dalam Al-Quran, juz amma ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syi'anaka huwal abtar. Ya, ini baca sebanyak 14 kali ya. 14 kali setelah membaca doa setelah duha tadi. Inna a'tayna, sesungguhnya kami telah melimpahkanmu atau memberimu, menganugerahkanmu wahai Muhammad Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Jadi dengan kita membaca doa ini setelah doa duha tadi, sholat duha, kita perkuat ya. Jadi mengencangkan rezeki kita agar mengalir deras, tidak lari, tidak lepas kemana-mana.
maka kita perkuat lagi, kita ikat dengan yaitu surat Al-Kautsar ya, agar kita mendapatkan nikmat yang banyak berupa nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat harta, benda dan sebagainya yang kita cita-citakan, baik itu cita-cita dunia maupun akhirat. Ya, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikanmu wahai Muhammad yaitu nikmat yang banyak. Washolli lirabbika wanhar, maka kerjakanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah dalam rangka untuk taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka wal abtar, inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, wal abtar, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diamalkan oleh Kiai Haji Khalil Bisri yang bersumber dari ibu beliau, dan tentunya ini diijazahkan untuk kita semuanya. Jika kita ingin mengamalkan, monggo tafadhol, ditambah dengan wirid surat Al-Kautsar sebanyak 14 kali. Saya tidak mau menggunakan wirid itu, mau hanya membaca sholat duha dan doanya, ya monggo, tidak masalah. Atau menggunakan amalan-amalan yang lain dari guru-guru kita, ulama-ulama yang lain, silakan. Yang penting kita tujuannya adalah baik untuk ma'isyah, yaitu kehidupan kita, hidup dunia dan akhirat, agar rezeki kita melimpah. Karena untuk mendapatkan kenikmatan akhirat kita juga membutuhkan kenikmatan dunia ya, sebagai alatnya atau sebagai wasilah, sebagai perantara sawah ladang kita nanti untuk kita nikmati, kita petik di akhirat, yaitu dengan kita menanam kebaikan di dunia. Dengan harta yang cukup kita jadikan sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, karena Allah menciptakan manusia dan jin itu dalam rangka untuk semata-mata menyembahnya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amal yang bisa kita lakukan. Silakan untuk diamalkan. Yang sudah hafal doa setelah duha ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkah manfaat. Yang belum silakan untuk dihafal, yang kalaupun belum hafal ya boleh tanpa membaca, itu juga tetap sah ya. Karena itu hukumnya sunnah ya, baik sholatnya maupun doanya. Ya, atau kita bisa melihat menggunakan teks juga boleh, ditambahi dengan membaca surat Al-Kautsar sebanyak 14 kali agar kita mendapatkan nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah, nikmat yang berkah, nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengamalkan. Jazah amalan agar anti kantong kering, agar kantong kita selalu penuh terisi, rezeki kita mengalir deras seperti air hujan. Ya, mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita, kekuatan iman dan Islam, kita senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.